Peran kota Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional telah disadari oleh para pendiri bangsa yang ikut mencanangkan pendirian pusat-pusat bisnis di jantung ibu kota. Nah, Sarinah ini memiliki satu asal-usul sejarah yang menarik ya. Dia terhubung kuat dengan Presiden Indonesia yang pertama yaitu Soekarno atau Bung Karno. Karena Bung Karno ini memiliki visi untuk membangun kota Jakarta sama atau bahkan lebih dari kota-kota besar lain di dunia. Nah, pada tahun 50-an dia pergi berkeliling dunia dan salah satunya yang dia sangat terkesan itu ketika dia pergi ke Amerika Serikat, dia mengunjungi department store ya. Department store itu satu pertokoan yang lengkap yang terdiri dari beberapa lantai, begitu ya, biasanya 3-4 lantai dan setiap lantai itu menyediakan kebutuhan yang berbeda-beda dan di sana dia bisa melihat betapa modernnya Amerika Serikat. Nah, dia menginginkan gambaran yang seperti itu yang bisa dia ciptakan di kota Jakarta. Nah, ide itulah yang kemudian dia ingin wujudkan di Indonesia dan kemudian dia terpikir untuk membangun sebuah department store yang dia ubah namanya menjadi Toko Serba Ada atau Toserba. Nah, di dalam pemikiran Soekarno, nama yang paling tepat untuk Toserba yang akan dia dirikan itu adalah sebuah nama Indonesia yang membuat dia terinspirasi ya, untuk mencintai orang-orang biasa atau rakyat jelata, yaitu Sarinah. Nah, Sarinah ini adalah pengasuh Soekarno ketika dia masih kecil gitu ya, yang banyak sekali membuat atau mendorong dia untuk mencintai rakyat kebanyakan. Dan karena itulah dia merasa bahwa nama Sarinah ini tepat sekali untuk Toko Serba Ada yang akan didirikan di kota Jakarta ya, dengan tujuan untuk sebetulnya membangun perekonomian masyarakat untuk usaha kecil dan menengah ketika itu. Pembangunan Toserba Sarinah yang dimulai pada 1963 akhirnya selesai dan dibuka untuk umum pada 1966. Inilah pusat perbelanjaan modern pertama di Jakarta yang menampilkan berbagai produk asli Indonesia hasil dari UMKM. Ya, ketika Soekarno memikirkan untuk membangun Sarinah itu ketika itu di Jakarta belum ada mall ataupun tempat perbelanjaan yang modern ya. Sehingga ketika Sarinah berdiri, ya dia menjadi salah satu gedung ikon yang menonjol di kota Jakarta ketika itu ya. Sehingga banyak warga kota Jakarta ketika itu yang berkunjung ke Sarinah ya untuk mencoba berbagai fasilitas modern yang ada di sana, bukan hanya untuk berbelanja, ingin naik eskalator, ingin naik lift, ingin lihat pusat perbelanjaan yang memiliki penata udara atau AC ya. Sehingga kemudian tempat ini menjadi tempat tujuan yang sangat populer ketika itu di tahun 60-an. Tapi situasi politik kan ketika itu sedang dalam situasi transisi antara pemerintahan Soekarno menuju Orde Baru. Dan kondisi perekonomian nasional juga tidak terlalu baik ya. Sehingga Sarinah itu dibuka pada saat situasi perekonomian tidak kondusif ya untuk berkembangnya Sarinah. Dan kemudian setelah masuk era tahun 70-an muncullah pusat-pusat perdagangan lain, Blok M ya. Kemudian juga mungkin di daerah Glodok dan beberapa tempat lain di Jakarta, di Pasar Senen dibangun juga tempat-tempat perbelanjaan meskipun tidak sehebat Sarinah, tetapi mereka menawarkan berbagai produk yang mungkin lebih murah begitu ya. Sehingga Sarinah mulai agak terlupakan. Dan tahun 80-an apalagi itu era booming ya. Jadi munculnya banyak sekali tempat-tempat perbelanjaan mewah di Jakarta. Nah, Sarinah makin terlupakan ya. Masuk kemari tahun 90-an, tahun 2000 itu sudah semakin ditinggalkan sehingga pada awal abad 21 bahkan mungkin sudah hampir tidak ada orang lagi yang ingat bahwa Sarinah itu adalah pusat perbelanjaan pertama yang sebetulnya memiliki nilai kesejarahan yang kuat yang ketika itu masih ada. Nah, karena itulah menurut saya menjadi tepat langkah yang diambil oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk merevitalisasi Sarinah, mengembalikan lagi nilai-nilai ataupun corak ya, dari arsitekturnya yang memang sangat kuat ya, bernuansa keindonesiaan itu untuk dimunculkan kembali, dan konsep daripada perdagangan yang kemudian diperkenalkan di situ untuk mengangkat produk dalam negeri itu mulai ditampilkan lagi. Dan saya kira karena itulah kenapa Sarinah sekarang mengalami kebangkitan kembali ya, menjadi tempat yang banyak dituju oleh masyarakat kota Jakarta maupun masyarakat Indonesia yang lain. Sarinah kemudian direnovasi sejak Juni 2020 dan telah dibuka kembali sejak 21 Maret 2022.
Berbagai produk asli Indonesia dipamerkan di sini. Tak hanya menjadi jendela, Sarinah hari ini telah menjadi panggung karya Indonesia, sebuah wadah pentas bagi produk lokal agar bisa naik kelas. Jadi ini perpaduan antara kembali ke kitanya sebagai rohnya, tapi casingnya adalah kekinian. Sebagai UMKM tentu mereka bisa masuk ke dalam fitur-fitur yang Sarinah sediakan. Jadi dari sisi konsep bisnis ada Sarinah Department Store yang sekarang kita berada di sini, ada Sarinah yang sifatnya lebih ke F&B ya, food and beverage, lalu juga ada karya-karya seni, ada duty free shop ini untuk produk-produk yang sudah bisa dipanggungkan ke mancanegara, dan juga ada trading house. Nah, trading house ini untuk memfasilitasi ekspor. Jadi para UMKM dengan kompetensi dan kapasitasnya masing-masing bisa mengisi ruang-ruang yang Sarinah sudah konsepkan. Tapi tentu untuk mengisi konsep tersebut harus melalui proses kurasi yang sangat strict, yang sangat selektif. Visi menjadi panggung Indonesia diwujudkan dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pelaku UMKM untuk datang dan memajang produknya di Sarinah. Karena yang mendaftar atau yang berminat masuk ke Sarinah jumlahnya puluhan ribu, jadi kami harus membuat skema sehingga makin banyak para UMKM atau lokal produk yang bisa manggung di Sarinah. Kami punya beberapa kriteria. Pertama, yang terkurasi sebagai permanent tenant atau permanent mitra di department store. Lalu ada juga yang dikurasi untuk Sarinah online ya, di Sarinah Marketplace maupun juga di Sarinah e-commerce platform. Ada juga yang memang dikurasi untuk ekspor ya. Dan kemudian ada juga beberapa produk yang dikurasi untuk duty free shop. Nah, dan tidak ketinggalan bagi yang belum lolos di area-area tersebut, kami juga menyediakan pop-up store yang sifatnya temporary, setiap 1 bulan atau dibuat 3 bulan. Seperti hari ini misalnya kita punya tema Sumatera Utara. Dan yang lebih pendek lagi itu adalah bazar UMKM. Ini bisa kita lakukan seminggu atau beberapa hari yang mereka bisa menjadi ajang showcase pertama untuk selanjutnya naik ke kelas-kelas di atasnya. Transformasi Sarinah sebagai pusat bisnis untuk panggung karya Indonesia. Pelaku usaha lokal yang dapat memasarkannya di sini. Sangat terbantu. Jadi mereka nggak usah jauh-jauh yang selama ini produknya torang bisa mereka dapatkan dari online. Nah, saat ini udah ada Sarinah, mereka bisa datang ke Sarinah, mereka bisa pegang, pilihan warnanya sesuaikan dengan bajunya. Dan kadang-kadang ibu-ibu itu juga membawa atasannya, bajunya itu dibawa loh. Lalu dia cocokin nih, kain yang ini, kain yang itu, kain yang ini. Jadi mereka lebih happy. Transformasi Sarinah turut menarik bagi para turis lokal maupun mancanegara yang sedang ada di Indonesia. Hal ini berimbas positif pada nilai penjualan yang didapatkan UMKM. Nah, ketika kita di Sarinah, waktu pembukaan soft opening di tanggal 21 Maret. Nah, dari tim Torang ini kita membuat benar-benar harga spesial satu hari itu. Puji Tuhannya luar biasa sekali, kita sampai bisa menjual hampir 100 kain saat itu. Dan sampai sekarang berjalannya waktu, kita ini di Sarinah yang the best ya untuk billing yang paling tertinggi 3 bulan berturut-turut ini. Kebetulan orang Batak itu kan punya komunitas ya, yang mana komunitasnya itu pasti kalau udah dari mulut ke mulut, udah ada Torang loh di Sarinah ini. Nah, berbondong-bondong tuh datang ke sini. Tapi pembeli kita juga bukan semuanya orang Batak. Ada dari orang asing juga, bule, kemarin juga Jepang, Chinese gitu. Yang mana mereka tuh emang pencinta wastra gitu loh. Sarinah yang pasti memang sangat unik dan sangat fokus kepada lokalitas. Dan target Sarinah adalah menjadikan Sarinah ini one-stop destination mengenai Indonesia, mengenai lokalitas dan juga mengenai local pride. Yang akhirnya Indonesia punya nation brand yang bisa dibanggakan untuk mengawal produk-produk lokal naik kelas. Ya.
Sarinah dan pusat-pusat bisnis lain tak hanya tempat bagi aktivitas perdagangan, tapi juga rumah dengan cita-cita untuk kemajuan bangsa.